kali ini kami ada di rumah tropis yang bentuknya unik banget, dan ini akan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang mengambil unit ini. Karena dari segi nuansa lingkungannya ini sangat alami banget. Teman-teman di sini masih bisa mendengarkan suara burung ketika pagi hari, mendengarkan suara jangkrik ketika malam hari, tapi untuk lingkungannya di sini sudah ramai. Ini adalah di lokasi klaster yang aksesnya dekat banget ke kampus UI, hanya kisaran 5 menitan. Dan untuk aksesnya pun di sini mangku jalan aspal. Nah, kali ini saya ada di lokasi gazebo-nya. Jadi untuk rumah yang kita review kali ini, meskipun di luasan 120 tipe bangunan 90, dia masih memiliki gazebo yang sangat nyaman seperti ini. Teman-teman di sini juga bisa melihat untuk vegetasinya di sini sangat terawat, dan kebetulan ada juga buah belimbing yang sudah hampir masak, sehingga nanti teman-teman selain menikmati udara yang sejuk juga bisa menikmati buah belimbing yang ada di sini. Dan untuk ukuran gazebo-nya ini sangat gede ya, bisa untuk 1, 2, 3, 4 sampai 5 orang. Bisa untuk nugas, menerima tamu, dan sebenarnya untuk gazebo ini memang dikhususkan untuk area non privat, sehingga misalkan ada tamu, kemudian ada kolega datang ke sini, itu semua bisa diterima di area sini. Dan untuk duduk santai malam hari ini juga sudah disediakan lampu. Nah, untuk lingkungannya teman-teman bisa lihat ini posisi gazebo-nya persis ada di depan rumah, dan juga sudah dikasih kanopi, sehingga misalkan suatu saat katakanlah hujan ya, teman-teman bisa mengaksesnya tanpa kehujanan. Kemudian untuk area carportnya teman-teman bisa, ini mampu menampung untuk satu mobil MPV yang gede. Tinggal nanti teman-teman menambahkan kanopinya saja untuk biar lebih terhindar dari hujan untuk mobilnya. Dan ini adalah lingkungannya teman-teman sudah ramai. Ini adalah area klasternya, ini ada satu rumah, dan ke belakang di situ ada jajaran rumah. Jadi untuk posisi rumah ini dia di hook dan di depan sendiri, sehingga untuk aksesnya itu sangat mudah banget. Nah, untuk vegetasinya ini teman-teman juga bisa melihatnya, karena posisinya hook di bagian depan ini sangat terawat dan juga sangat nyaman untuk dinikmati ya, mau dari sisi depan sini ataupun dari sisi samping. Untuk tanamannya di sini ada yang menarik teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu yang suka masak, di sini juga sudah dikasih tanaman salam, sehingga misalkan yang pengen masakannya kayak misalkan nasinya pengen harum, ini bisa memakai daun salam. Dan untuk obat-obatan di sini juga ada, salah satunya ada serai ini teman-teman. Dan juga untuk kebutuhan dapur sudah disediakan, di sebelah sana ada serai untuk yang dapur, sehingga selain vegetasinya di sini fungsi supaya kelihatannya hijau, asri, alami, fungsinya dan hobi nanti juga bisa tersalurkan. Untuk bentuk rumahnya ini sangat unik ya, beda dari unit-unit rumah yang sudah kita review sebelumnya. Teman bisa perhatikan untuk posisi dari gazebo-nya ini bisa dikatakan sebagai point of view dari rumah ini, karena dia persis di pojokan, kemudian dia dikelilingi sama bangunan rumah ini. Nah, persis di depannya ini ada satu pintu masuk, yang mana di sini dia difungsikan sebagai pintu masuk utama, dan ini masih terawat banget karena untuk rumah ini sendiri baru ditempati dari 2020 ya, berarti sekitar baru usia 5 tahunan untuk bangunan rumah ini. Dan nah, untuk di sebelah sini ini nanti bisa untuk parkir sepeda motor, bisa muat sampai 5 sepeda motor. Nah, nanti teman-teman tinggal menyusunnya, misalkan butuh kanopi tinggal dipasang kanopi saja. Nah, untuk vegetasinya tadi ini bisa menutupi untuk privasi sepeda motor yang ada sini, meskipun tidak dikasih katakanlah rally ya, karena memang untuk keamanan di sini bagus banget ya. Jadi untuk penjaganya di sini adalah tetangga sendiri, jadi jangan khawatir sama kondisi keamanan di lingkungan ini. Nah, kemudian untuk pintu masuknya lagi di sini ada teman-teman. Jadi ada 2 akses pintu yang nanti teman-teman bisa masukkan misalkan untuk kebutuhan tertentu.
Yuk, dari sini kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Oke, kali ini sudah ada di area ruang keluarganya yang nyatu dengan area dapur. Ini sangat unik banget teman-teman. Jadi bentuk rumahnya dia melengkung sesuai dengan mengelilingi daripada gazebo ini tersebut. Nah, untuk di ruang keluarga sini lantainya dia masih menggunakan keramik, tapi karena memang benar-benar dirawat, jadi kondisinya masih sangat bagus banget. Nah, ini konsepnya open space seperti ini, jadi untuk masak dan lain sebagainya, aktivitasnya ini nanti bisa terpantau sama anggota keluarganya. Nah, di sini menarik banget ya. Untuk kitchen setnya, kemudian termasuk untuk kompornya sini, nanti misalkan teman-teman mau mengambil bersama dengan ini semua juga bisa, nanti tinggal tergantung teman-teman menginginkannya ataupun tidak. Nah, untuk di dalam rumah ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi dan bisa di-extend untuk menjadi 3 kamar tidur. Nah, yang pertama teman bisa memakai fasilitas ini sebagai kamar tidur yang pertama, dimana ini posisinya persis di samping dapur, yang ini ada akses menuju ke pintu samping. Nah, nanti di sini tinggal di-sekat aja, ini bakalan jadi 1 kamar tidur yang fungsional. Dan misalkan tidak difungsikan sebagai kamar tidur, ini sebenarnya dulunya dimanfaatkan sama owner untuk ruang serbaguna, bisa untuk tempat gym atau tempat produksi, karena pada awalnya ini rencana mau dibikin warung ya, karena ini sudah dibikin apa ceritanya untuk bukaan warungnya sehingga nanti mudah untuk biaya transaksi. Tapi karena di sini ada rencana mau pindah, jadi tidak jadi memfungsikan sebagai warung. Untuk kamar tidur yang kedua yang difungsikan sebagai kamar tidur anak, ini menuju ke etnik yang ada persis di atas dari ruangan ini. Yuk, kita naik saja ke sini. Ini dia tangganya menggunakan kayu, dan ketika saya naik ke sini, dia nggak bunyi kreket-kreket dan nggak goyang juga, sehingga memang dibikinnya itu benar-benar dengan niat banget. Nah, di sini juga dia kelihatan ya untuk dak-dakannya, jadi dia sudah dicor dak dengan kokoh. Yuk kita naik ke atas. Jadi misalkan teman-teman membutuhkan kamar tidur 3, untuk unit ini sudah bisa untuk mengakomodirnya. Oke, ini menarik banget ya. Jadi misalkan untuk kamar tidur anak ini sudah sangat proper sekali, karena untuk dari segi ketinggiannya ya di enteng ini sudah cukup untuk saya yang tingginya kisaran 100 ya katakanlah 170. Dan untuk meja belajarnya ya, ketika teman-teman di sini yang difungsikan persis ini menghadap ke sebelah timur dengan posisi duduknya seperti ini ya, cukup banget. Tapi kalau berdiri ya bakal mentok seperti ini. Dan untuk lantainya juga masih sama, dia menggunakan keramik warna putih. Jadi untuk warna dan kebersihannya di sini benar-benar terjaga. Untuk jendelanya ini juga sudah dia dipasangi menggunakan kayu. Nah, untuk posisinya di sini saya rasa nggak panas ya teman-teman, karena untuk dari segi atapnya dia sudah menggunakan genteng, dan ini juga sudah dilapisi dengan menggunakan plafon KRC, sehingga untuk meredus kepanasan ya terik matahari ini sudah sangat diminimalisir sekali. Yuk kita turun ke bawah. Oke, dari sini kita kembali ke ruang tengah lagi, dan di balik sini ada satu pintu. Ini adalah area untuk extendnya nanti, dan sementara saat ini dia difungsikan sebagai area serbaguna ya. Jadi kadang ownernya di sini pakai treadmill di sini, kadang juga tadi di ruangan yang sebelah sana yang difungsikan sebagai kamar atau nantinya mau sebagai warung ya. Jadi pada awalnya ini sama owner difungsikan sebagai taman, tapi berjalannya waktu karena sebelah ada pembangunan dan ini atapnya kemarin
terkena timpahan material, akhirnya lubang ya galvalum beningnya, akhirnya diganti menggunakan metal seperti ini. Dan untuk saat ini sementara difungsikan sebagai ruang serbaguna, jadi kadang ownernya memakai tertuil di sini, kadang juga di ruang sebelah yang tadi kita lihat itu. Nah sekarang kondisi seperti ini, misalkan mau ditambahkan dak naik ke atas, ini juga masih bisa banget, karena untuk secara struktural di intinya ini dia sudah siap untuk naik menjadi lantai 2. Dan memang untuk kamar tidur utamanya dia ada di atas, jadi tinggal nambah sedikit aja biar untuk extend ruangannya di sini itu lebih gede lagi. Di bawah tangga ini ada satu area unik di mana posisinya dia sebagai area laundry room, dan untuk jemurnya tadi ada di sini, sehingga nanti teman-teman nanti bisa untuk mengkreasikan lagi mau difungsikan sebagai apa. Nah untuk laundry roomnya ini cukup di bawah tangga dan memang sudah dikasih cokokan seperti ini, sudah lengkap sama untuk colokan dan laundrynya juga. Untuk kamar mandinya posisinya di bawah tangga persis dengan ukuran yang kurang lebih sekitar 2 kali 1 meter dengan tinggi plafon yang kisaran 2,26. Ini sudah lengkap dikasih dinding seperti ini dan masih kondisinya bagus, dan untuk diteruskan teman-teman memakai itu masih sangat nyaman. Nah ini tangga menuju ke lantai 2, dimana disitu ada satu kamar tidur utama dan kamar mandi dalam. Yuk kita naik ke atas. Oke, kita sampai di lantai 2, langsung ketemu sama kamar tidur utamanya. Ini kamar tidur utamanya sangat legas banget ya, dipakaikan ukuran bed yang ini mungkin kisaran 160 kali 2 sih kurang lebih ini ya, dimana di paling sudah ada jendela. Teman-teman nanti ketika cerah dari jendela ini dia akan tampak view Merapi yang sangat cantiknya. Cuma kebetulan saat ini dia posisinya masih mendung. Nah ini nanti termasuk almarinya dia juga ditinggal, hingga nanti teman-teman di sini sudah mendapatkan semi furnitur yang tentu akan memudahkan teman-teman ketika akan menghuni rumah ini, dan juga termasuk AC di sini dia akan ditinggalkan. Nah ini ada satu kamar mandi dalam dimana posisinya dia ada jauh dari kamar, maksudnya bednya, sehingga nanti untuk kegiatan aktivitas misalkan mandi di sini dia tidak mengganggu kegiatan yang ada di sini. Dan untuk torennya dia persis ada di atas ya, sehingga nanti misalkan ada perbaikan Pak Tukang itu bisa naik melalui sini. Dan untuk sumber airnya di sini tadi diceritakan sama owner ada 2, mau pakai PDM bisa ataupun mau pakai sumur bor juga sudah bisa, kan di sini sudah disediakan. Dan untuk mengaturnya di sini juga sudah dikasih switch, mau menggunakan misalkan suatu saat ada perbaikan di toren ya, itu bisa langsung dari PDM-nya menuju ke keran-keran semuanya, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas teman-teman di sini. Dan ini menariknya, di atas ini masih ada satu area balkon, dimana ini sangat minimalis dan nanti bisa dikreasikan sama teman-teman, dimana ini tadi adalah bawah untuk area serbaguna yang bisa didak, dan misalkan ini jadi ruangan tinggal nambah satu area rooftop yang nanti view-nya ke sana akan tampak view Merapi yang sangat cantik. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung acara kali ini, dimana kenapa sih teman-teman harus mengambil unit yang ini, karena dari segi lokasi ini sangat nyaman banget, lingkungan sangat mendukung, masih asri, dan aksesnya juga sangat mudah. Dan untuk harganya ini juga sangat terjangkau, yaitu dengan luas tanah 120 meter persegi, bangunan tipe 90, dengan kamar tidur bisa diextend sampai 3, kemudian kamar mandi ada 2, ini hanya 775 juta nego langsung sama ownernya. Dan bagi teman-teman yang ingin survei ke rumah ini,
bisa langsung kontak ke nomor yang ada di deskripsi, nanti biar tim kami menemani teman-teman untuk survei ke lokasi ini, dan juga bisa nanti sekaligus survei ke lokasi yang lainnya, dan itu gratis. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.